Semua bermula ketika sebuah perusahaan sebagai wajib pajak badan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB dari Direktorat Jenderal Pajak. Nilai yang tercantum cukup besar, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Bagi perusahaan ini bukan angka kecil, namun saat mereka meninjau kembali perhitungan, ditemukan adanya ketidaksesuaian terutama pada bagian kredit pajak masukan yang dianggap salah hitung. Kredit pajak masukan adalah komponen penting dalam perhitungan pajak. Jika salah hitung, dampaknya bisa signifikan terhadap kewajiban pajak perusahaan. Dengan keyakinan penuh bahwa terjadi kesalahan, perusahaan memutuskan untuk menindaklanjuti SKP-KB ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengajukan keberatan. Dalam proses ini, perusahaan menyusun surat keberatan secara rinci. Mereka menjelaskan poin-poin yang menjadi dasar keberatan, termasuk adanya kesalahan pada perhitungan pajak masukan, dan melampirkan bukti pendukung berupa laporan keuangan serta data perhitungan pajak yang relevan. Keberatan ini diajukan sebagai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Prosesnya memerlukan ketelitian, karena kesalahan kecil saja dapat menyebabkan keberatan ditolak. Beberapa minggu kemudian, surat jawaban dari kantor pajak diterima. Hasilnya, keberatan perusahaan ditolak. Kantor pajak berpendapat bahwa perhitungan mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penolakan ini mengecewakan, tetapi perusahaan tidak menyerah. Setelah keberatan ditolak, perusahaan memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut, yaitu mengajukan banding ke pengadilan pajak. Proses ini memerlukan persiapan yang lebih serius. Semua dokumen yang relevan harus dikumpulkan, termasuk SKP-KB, surat penolakan keberatan, laporan keuangan, dan bukti-bukti lain yang mendukung klaim perusahaan. Salah satu syarat utama untuk mengajukan banding adalah pembayaran minimal 50% dari jumlah pajak yang masih terutang. Dalam kasus ini, perusahaan harus membayar sebesar 250 juta sebagai tanda keseriusan dan kepatuhan mereka terhadap prosedur hukum. Dengan semua dokumen dan syarat terpenuhi, perusahaan resmi mengajukan banding ke pengadilan pajak. Surat banding yang diajukan memuat argumen hukum yang jelas, menyertakan bukti perhitungan, serta analisis mendalam yang mendukung klaim perusahaan. Sidang banding di pengadilan pajak akhirnya dimulai. Sidang ini melibatkan panel hakim independen yang bertugas menilai kasus secara objektif. Kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Pihak perusahaan memaparkan argumen mereka dengan rinci. Mereka menunjukkan bahwa perhitungan pajak masukan yang dilakukan oleh DJP mengandung kekeliruan yang seharusnya mengurangi jumlah pajak terutang. Bukti berupa laporan keuangan dan dokumen perhitungan ditunjukkan kepada majelis hakim. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak mempertahankan SKP-KB mereka. Mereka menjelaskan dasar perhitungan dan regulasi yang mereka gunakan seraya menegaskan bahwa semua prosedur sudah sesuai aturan yang berlaku. Proses ini berjalan intens, dengan masing-masing pihak memberikan argumen dan bukti secara bergantian. Hakim memeriksa dengan cermat setiap dokumen yang diajukan dan memastikan bahwa data relevan dan diperhatikan.
Setelah melalui proses yang panjang, majelis hakim akhirnya mengeluarkan keputusan. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa keberatan wajib pajak diterima sebagian. Hakim memutuskan bahwa DJP perlu memperbaiki perhitungan kredit pajak masukan. Jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pun dikurangi secara signifikan, meskipun tidak seluruh klaim wajib pajak diterima. Keputusan ini memberikan kelegaan bagi perusahaan. Meski tidak sepenuhnya menang, hasil banding ini dianggap sebagai kemenangan penting dalam mencari keadilan pajak. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Bagi wajib pajak, penting untuk memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam mencari keadilan melalui proses keberatan dan banding. Bagi otoritas pajak, ini adalah pengingat untuk selalu memastikan akurasi dalam perhitungan dan prosedur. Dengan sistem perpajakan yang transparan dan profesional, semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang adil dan mendukung pembangunan negara.